I'm happy that I have you. Don't change a thing. Don't change a thing. Don't change a thing. Soulmates, best friends. I thought my life was set, but I didn't know you yet. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Punya pertanyaan seputar kesehatan tapi bingung nyari jawaban? Udah scrolling tapi ragu, bener nggak ya? Tanyakan langsung saja di acara Tanya Pakar. Assalamualaikum, selamat sore Sobat Sehat semuanya. Selamat sore, apa kabar hari ini? Semoga kabar sehat dan juga kebahagiaan menyertai kita ya Sobat Sehat. Untuk Anda, Sobat Sehat yang sudah dari tadi satu persatu nih mulai masuk room Zoom-nya Raisa Radio. Dan untuk Sobat Sehat semuanya yang berada di radio aplikasi streaming, selamat sore, semoga Anda sehat. Dan untuk Sobat Sehat yang berada di website kami di radioindonesiasehat.com, senang banget kita jumpa lagi di program kesayangan kami yaitu Tanya Pakar, di mana kita bisa bertanya langsung pada pakarnya secara langsung gitu ya Sobat Sehat. Dan Sobat Sehat, hari ini kita akan bicara sesuatu yang menarik nih. Hari ini nih, kadang kita dalam menjalani hari-hari Sobat Sehat, acap kali kita menjumpai hal-hal yang tidak mengenakan dan tanpa sadar hal-hal itu tanpa sadar membuat kita menjadi tertekan dan nggak sadar kita ternyata udah stres juga gitu ya. Nah hari ini kita akan bicara soal stres dan bicara tentang bagaimana manajemen stres. Nah, ini penting nih Sobat Sehat, karena kalau tidak kita kelola, ini akan mengganggu dan berdampak pada kesehatan fisik, mental, serta emosional kita semua. Dan selama 1 jam ke depan, Sobat Sehat, kita akan berbincang ya bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir. Ini sudah pada hafal ini Sobat Sehat, sudah ditunggu-tunggu dari kemarin. Ada Ibu atau Mbak Restu Vistasari, Magister Psikologi Psikolog dari Layanan Konseling FKKMK UGM. Kak Wisapa dulu, selamat sore Mbak Restu. Selamat sore Mbak Galuh, halo Sobat Sehat semuanya. Sehat Mbak Restu ya? Sehat, Alhamdulillah. Di sini mendung sih cuacanya. Sama Mbak, cuma beda gedung kita ya. Oh iya. Semoga masih pada semangat ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Mbak Restu sudah kembali lagi menyapa Sobat Sehat. Ini barangkali Sobat Sehat yang berkumpul ini yang pada penasaran nih tentang bagaimana manajemen stres. Dan Sobat Sehat tentu selama 1 jam ke depan bersama dengan Mbak Restu kita kupas tuntas nih. Jadi pastikan Anda untuk stay tune untuk Anda yang di radio, yang di website di radioindonesiasehat.com, dan untuk Sobat Sehat yang berada di Zoom juga nih, pastikan nanti mengikuti sampai akhir dan kira-kira boleh dicatat nih apa yang penting bagi kita. Dan untuk Anda Sobat Sehat yang berada di radio, kami persilakan juga untuk bertanya. Boleh nggak Mbak Restu ya? Ya, boleh banget Mbak. Mbak Restu ya di WhatsApp, line WhatsApp kami Sobat Sehat di 0812 3239 7300. Sekali lagi di 0812 3239 7300. Nah, Mbak Restu sebelumnya terima kasih banyak sudah mau berbagi nih tentang hal-hal sangat penting untuk kita. Nah, tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu nih Mbak Restu, sebetulnya stres itu apa Mbak Restu? Oke, ya mungkin kalau kita ngomongin stres tuh istilahnya ini familiar kali ya sebagian besar orang, kayaknya kita sehari-hari tuh kalau ditanya
"Gimana kabarnya? Ya nih lagi stres," gitu ya. Jadi kayak mungkin udah familiar lah sama istilah ini. Tapi kalau kita misalnya mau mengulik lagi sebenarnya kayak stres itu apa ya, stres itu tuh, kayak respon atau reaksi seseorang ketika menghadapi beberapa atau berbagai perubahan gitu ya di lingkungan yang mengharuskan dia tuh untuk menyesuaikan diri gitu. Dan nggak jarang respon atau reaksi itu menyebabkan adanya kayak ketegangan secara fisik gitu, atau juga misalnya secara emosi, secara psikologis gitu. Jadi kadang-kadang tuh termanifestnya tuh lewat yang tadi gitu ya, lewat psikologisnya, lewat kondisi emosinya, lewat perilakunya gitu. Bahkan lewat kondisi ya tadi kesehatan fisiknya juga bisa berpengaruh ke arah situ. Gitu. Jadi Hmm, kayak respon atau reaksi seseorang gitu ya. reaksi terhadap perubahan-perubahan Perubahan. berpengaruh ke tubuh gitu ya, Mbak Iya, Desti ya. mhm, Nah, mhm, berpengaruh ke tubuh nih, pengaruhnya tadi mhm, menyebutkan ada beberapa nih, ada yang iya, fisiknya, dari mhm, emosionalnya, dari psikologi mhm, orang. Nah, sesuatu yang mhm, mungkin kita bisa lihat secara langsung adalah fisik. Nah, iya, gimana cara mhm, kita mengenali orang itu sedang stres atau gimana mmm, dulu deh kita sedang stres nih, Mbak Restu? Kadang mhm, kita mhm. kita nggak sadar Iya, soalnya. iya, iya. Heeh, heeh, kadang-kadang kayak kita justru malah, "Aku nih kok kayaknya deg-degan, ini tuh lagi kenapa?" Gitu ya. Jadi ya memang tadi ya, jadi kadang-kadang manifestnya tuh ke berbagai hal gitu, tadi reaksi atau respon seseorang itu. Misalnya nih kalau dari, kondisi psikologis, bisa jadi kayaknya kok jadi susah konsentrasinya gitu, jadi mudah khawatir, kemudian kalau sekarang istilahnya lebih ke yang kayak overthinking gitu ya, jadi mencemaskan tentang banyak hal gitu. Kemudian kalau dari kondisi fisiknya misalnya, kok jadi sekarang berat badannya turun atau bahkan jadi malah naik gitu kan. Terus atau misalnya kalau untuk, perempuan gitu ya, kok ini siklus menstruasinya nih, berubah gitu ya, itu juga bisa jadi salah satu faktornya, misalnya, "Oh kayaknya aku lagi stres," gitu. Atau juga misalnya bisa dikenali dari perubahan, emosi gitu, kok kayaknya misalnya orang lain nih yang notice, "Kok kayaknya kamu lebih sensitif sih sekarang," gitu ya, mudah tersinggung gitu. Biasanya tuh, bercanda apa tuh oke-oke aja, kok sekarang misalnya jadi lebih mudah kemudian gitu ya, jadi kok kayaknya mudah marah, bisa itu bisa juga gitu. Atau misalnya dari segi, perilaku, misalnya nih, aku lagi ada masalah gitu ya sama sama temen kampus gitu. Nah, itu tuh juga kayak semacam stresor, jadi pada akhirnya, males deh berangkat kuliah gitu. Jadi akhirnya dia menghindari sesuatu hal yang misalnya itu dia persepsi sebagai sebuah stresor, dan itu tadi perilaku menghindar, menarik diri dari lingkungan, itu juga bisa. Atau justru pakai coping, strategi coping yang sifatnya nggak sehat. Misalnya jadi kalau yang lebih ekstrem kayak drugs atau misalnya kayak menyakiti diri sendiri, ngerokok, dan segala macamnya. Jadi itu tuh kadang-kadang kita bisa notice, oh kalau aku nih lagi dalam kondisi kayak gini nih biasanya aku lagi stres. Atau misalnya peningkatan stimulan gitu ya, kalau jadi kayaknya minum kopinya malah lebih banyak gitu ya Oke. biasanya. Nah itu tuh kadang-kadang setiap orang tuh kayak beda-beda gitu sih Mbak Galuh gitu ya. Jadi Mhm, kayak bisa mhm. notice gitu sih. Nah, Oke, itu terima kasih dari Mbak Restu. Jadi saya. memang setiap orang beda-beda dan Iya, beberapa minggu lalu nih Sobat saya kita juga sudah belajar nih, Sobat saya juga mmm, bisa mendengarkan podcastnya Raisa lagi bersama dengan mmm, Mbak Restu nih tentang bagaimana mengenali emosi pada diri sendiri nih iya, Sobat Sehat. mhm, Dan juga mhm. sudah belajar juga tentang coping stress juga nih bersama dengan Mbak Dian juga ini ada di sini. Selamat sore Mbak Dian, semoga sehat-sehat ya. Nah, Mbak Restu tadi ternyata setiap orang itu Mmm, beda-beda dan mmm, kadangkala mhm, kita tiba-tiba terus tadi ada yang disebutkan Mbak Restu kalau kita iya, tiba-tiba menarik diri, terus jadi males ngapa-ngapain gitu. mhm, mhm, Artinya mhm. kita males itu bukan sepenuhnya kita males ya, Mbak Restu ya? Mhm, mhm. Ya kadang-kadang kelihatannya tuh kayak emang, kayaknya dia malas doang gitu ya, tapi, kita perlu tahu kenapa sih kok misalnya dia nih tiba-tiba males, ada hal apa, ada masalah apa. Misalnya, dia tuh anaknya misalnya rajin banget gitu, kalau misalnya pas diskusi tuh semangat gitu ya atau ceria, kok akhir-akhir ini kok beda gitu ya, jadi lebih pendiam, jadi lebih kayak nggak mood ngapa-ngapain. Nah itu kayak perlu direfleksikan ulang, kira-kira aku ini lagi ngerasain apa gitu, ada trigger apa, ada masalah apa.
Nah, biasanya kalau stres itu kan ya penyebabnya adalah stresor, hal yang nge-trigger itu gitu kan. Jadi bisa jadi misalnya permasalahannya terkait dengan routine changes gitu, ada perubahan di dalam keseharian, misalnya masalah akademik gitu ya, misalnya kayak di sini misalnya ada teman-teman mahasiswa yang terbiasa untuk kuliahnya terus daring terus jadi sekarang luring gitu, atau misalnya pekerjaan kok biasanya nih bisa ke-handle semuanya tapi kok akhir-akhir minggu ini 2 minggu terakhir nih kok kayaknya banyak banget bebannya, deadline-nya numpuk gitu kan. Jadi kan ini saya lagi curhat nih ya. Jadi itu tuh juga bisa jadi stresor gitu, atau keuangan, masalah keluarga, masalah relasi sama orang lain, atau bisa jadi misalnya yang lebih berat kayak yang sifatnya lebih major gitu ya, misalnya terkait dengan peristiwa traumatis, kehilangan. Mhm mhm. Ternyata penyebab atau stresor itu beda-beda dan macam-macam ya Mbak Restu tadi Mhm. merupakan. Kemarin juga Iya, sempat waktu itu ngobrol dengan Mbak Dian juga nih Mbak Restu kalau iya, bersama Mbak Restu juga dan mhm. setiap orang kita tahu setiap orang beda-beda. Ada orang yang gara-gara jerawat aja bisa stres gitu ya Mbak Iya, Restu? betul, heeh heeh. Jadi stresor itu tuh sebenarnya persepsi personal dan subjektif gitu ya. Jadi jangan sampai nih misalnya nih ada teman yang cerita sama kita, "Oh, aku tuh bete banget karena lagi jerawatan," gitu ya, sampai misalnya nggak mood, ngapa-ngapain, nggak mau keluar, nggak mau diajak ke mana-mana karena lagi jerawatan misalnya. Nah, misalnya kita tipe yang bodo amat gitu, terus kita ngerasa kayak, cuman kayak gitu doang gitu kan. Nah, tapi kan kita nggak boleh kayak gitu. Mungkin bagi dia itu adalah stresor yang emang urgent banget gitu kan. Jadi memang tadi yang namanya stresor itu tuh kadang-kadang persepsi personal dan subjektif. Mhm. Kecuali misalnya yang sifatnya itu kayak COVID gitu ya, kayak yang kemarin yang kita lewati itu kan kayak semua orang mengalami itu. Tapi ada beberapa hal yang memang kadang-kadang itu sifatnya personal, subjektif masing-masing orang gitu sih. Mhm mhm. Hmm. Ternyata subjektif jadi jangan pernah Iya, meremehkan sobat sehat. mhm. Adu nasib gitu kan. Iya, Ternyata mhm ada mhm. nasib tidak hanya di kota besar ya Mbak Restu ya. Iya, kayaknya terjadi di mana pun deh Mbak, kalau Terima kasih Mbak Restu mhm, penjelasannya dan buat kita oke, lebih aware juga ya Sobat Sehat kalau sekali lagi iya, ketika kita mengalami sesuatu kita lihat diri kita kira-kira mmm, stresornya tuh apa gitu ya Mbak Restu? iya, heeh, kita perlu mengenali kira-kira aku tuh begini tuh karena apa nih gitu, adakah yang salah di beberapa minggu terakhir atau mungkin bisa minta bantuan teman gitu ya, kalau misalnya kita nggak bisa notice aku tuh kenapa misalnya gitu, orang-orang terdekat kita. Mhm. Oke, baik Mbak Restu. Tadi Mbak Restu mengatakan kalau Mhm, stresor itu bisa jadi karena ada situasi yang berubah, ada perubahan di dalam iya, diri. Tetapi mhm, apakah stres itu bisa terjadi juga Mbak kalau perubahan itu tidak ada perubahan? Jadi sama mhm, terus hari-harinya. mmm, Itu mhm mhm. bisa Mbak Restu? Iya, jadi itu bisa bisa aja, Mbak. Jadi misalnya kan gini, kayak kalau ibaratnya kayak kurva normal gitu ya, Mbak, kadang-kadang tuh kita merasa bahwa enak ya kalau orang yang nggak pernah ngalamin stres gitu. Yang kayaknya tuh hidupnya tuh nggak ada stresornya, adem-adem aja, nggak ada sesuatu yang challenging, nggak ada sesuatu hal yang baru gitu. Tapi pernah nggak sih ngerasain kayak misalnya tiap hari tuh rasanya sama, atau bahkan rebahan, kayaknya itu-itu aja yang dikerjain, sampai ngerasa kok kayaknya gabut banget ya gitu. Pernah nggak sih Mbak ngerasa kayak gitu? Kadang mungkin awal-awal tuh kayak misalnya rebahannya tuh kayak enak ya, tapi kok lama-lama saya seminggu, 2 minggu, atau lama-lama tuh rasanya kok cuman gini-gini aja. Nah itu kadang-kadang kan, apa ya, itu juga bisa bikin stres gitu ya. Tapi kan tadi berarti justru sebenarnya stresor itu tuh tidak semata-mata negatif ya. Kalau dalam itu porsi tertentu kita merasa bahwa, oh ini tuh sesuatu hal yang baru di dalam hidup aku. Misalnya nih ada beberapa, misalnya kalau contohnya mahasiswa, karena saya biasanya menghadapinya teman-teman mahasiswa ya gitu ya Mbak, kalau misalnya mereka mau presentasi atau mau ikut kompetisi, lomba, atau apapun itu tuh kan sesuatu hal yang baru gitu ya, sesuatu hal yang baru dari keseharian. Dan itu pasti jadi stresor, tapi stresornya tuh ngerasanya cemas, deg-degan, tapi excited gitu ya. Jadi kayak rasanya tuh ini tuh challenging buat aku gitu. Tapi pernah kan Mbak kayak ngerasa bahwa ini tuh greget gitu rasanya, tapi ya deg-degan, tetap cemas, tetap kepikiran, tetap nggak bisa tidur, tapi rasanya senang ngelewatin itu. Jadi proses itu tuh justru kita tuh bertumbuh dari sana. Jadi stresor itu tuh tidak sepenuhnya terus gimana caranya biar kita nggak stres gitu ya enggak, tapi emang normalnya manusia itu
selalu kayaknya setiap hari tuh ada aja yang bikin kita stres gitu sih. Tapi tergantung, kalau misalnya itu udah overload banget, itu kan jadi ke ekstrim kanan ya, tadi kalau ya ekstrim kiri ke ekstrim kanan yang bisa sampai burn out, sampai yang tadi efek-efek negatifnya itu tadi. Menarik Mbak Restu, ternyata stres Hmm. ini jadi kita jadi tahu nih ya Sobat Sehat bahwa stres konotasinya tidak hanya Iya. negatif, bisa jadi untuk positif dan untuk membuat kita bertumbuh ya. Bertumbuh ya, betul. Nah, stres yang kiranya stres yang seperti apa nih Mbak Restu? Mungkin kita perlu bedakan nih Sobat Sehat juga, mungkin saya juga jadi pengen Iya. tahu nih Mbak Restu, stres seperti apa yang kiranya stres itu membuat kita tumbuh, mana stres yang harus kita waspadai sehingga kita harus minta pertolongan. Oke. Terutama untuk teman-teman mahasiswa nih ya yang banyak adaptasi, teman-teman mahasiswa juga banyak yang matengin di radio nih, semoga ini juga menjadi tantangan juga. Monggo Mbak Restu. Jadi misalnya ketika kita lagi dalam kondisi yang biasanya kan tadi ya manifestnya tuh adalah ke perilaku. Misalnya kok kayak aku tuh deg-degan. Itulah kenapa kadang-kadang tuh kita perlu notice dulu untuk melakukan managing stres itu tuh, manajemen stres itu ketika kita perlu notice bahwa aku tuh kalau lagi dalam kondisi stres tuh biasanya dalam yang kayak gimana. Misalnya jadi deg-degan, jadi keringat dingin atau jadi kepikiran. Baru kita berpikir bahwa sebenarnya yang aku hadapin tuh apa sih? Misalnya, oh, aku besok mau presentasi. Nah, kira-kira tuh kenapa ini tuh kayak challenging banget buat aku, terus manfaatnya buat aku apa, misalnya kayak gitu. Atau misalnya ikut kompetisi, ikut lomba, atau masuk ke dalam komunitas yang baru, ini tuh kayak manfaat buat aku tuh kira-kira apa sih, gitu. Apakah aku terus misalnya harus mundur, atau kayak kalau maju terus, kira-kira buat aku apa nih, gitu. Nah, kalau kondisi yang stres itu kan sebenarnya ketika kita lagi dalam kondisi stres, kan respon tubuh tuh mengeluarkan hormon adrenalin dan kortisol gitu ya, Mbak. Nah, kadang-kadang kita memilih untuk fight or flight gitu. Nah, biasanya kalau trigger-nya tuh udah berlalu, misalnya nih presentasinya udah berlalu, udah lewat, biasanya tuh dia akan balik normal ke fase relax. Nah, that's why itu tuh kadang-kadang kita perlu refleksi. Kira-kira tadi tuh yang aku alamin tuh apa sih? Oh, tadi udah presentasi, atau oh tadi udah ikut lomba apa gitu. Nah, kira-kira manfaatnya buat aku apa? Tadi yang ditakutin tuh kejadian atau enggak gitu. Jadi oh ternyata tadi tuh aku tuh bisa nih berhasil presentasinya meskipun kok kayaknya masih ada yang kurang, tapi setidaknya aku udah berani. Wah, ini udah memasuki langkah pertama untuk keberanian aku misalnya kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya stresor itu tuh kita ngerasa misalnya nih kalau itu sifatnya udah kronis gitu. Kronis itu kan berarti udah berlangsung lama, kadang-kadang kita nggak bisa menghindari itu, misalnya contohnya berada di dalam hubungan yang tidak sehat gitu ya, kalau istilah sekarang itu toxic relationship gitu ya. Nah, itu tuh kadang-kadang kita nggak bisa escape di dalam situasi itu, yang stresornya tuh terus-menerus kita hadapin, ketemunya juga sama orang yang itu jadi stresor buat kita. Nah, kadang-kadang itu sampai menurunkan well-being, persepsi sama diri kita, self-image kita, gitu-gitu. Karena itu tuh juga bisa perlu dievaluasi lagi. Nah, kadang-kadang kalaupun kita nggak bisa menilai ini tuh baik apa enggak, berarti kan kita dengan cerita sama orang lain, dengan cerita dengan sahabat sendiri atau orang terdekat kita, kayak kita perlu tahu, aku tuh ngalamin kayak gini, aku tuh takut presentasi, atau aku tuh kok nggak nyaman ketika berteman dengan dia, atau menjalin relasi dengan orang itu, menurutmu gimana? Kamu ngelihat aku tuh kesehariannya tuh kayak gimana? Gitu. Jadi kayak kita bisa menilai bahwa sebenarnya ini tuh baik atau enggak buat aku, gitu. Tapi kan yang penting itu adalah ketika stresor itu tuh bikin kita bertumbuh di situ. Iya. Berkembang dan bertumbuh. Jadi kembali lagi Mbak Restu menanyakan kembali tadi seperti yang disampaikan Mbak Restu nih Sobat Sehat, bahwa perlu menanyakan kembali manfaatnya apa untuk kita, terus refleksi itu, dan kalau kita kesulitan kita boleh meminta pendapat orang lain, karena kadang kita melihat diri kita tuh kabur gitu ya Mbak Restu. Kita melihat diri kita kadang kita dikuasai oleh pikiran-pikiran atau ya betul. kadang kita perlu butuh bantuan orang lain. Ini seperti peribahasa ya Mbak Restu, kalau gajah dipeluk tak tampak, kalau mengambil jarak dari jauh jadi kelihatan. Dan Sobat Sehat ini juga di layanan konseling FKKMK UGM juga
menyediakan layanan juga ya, Iya, Mbak, ya? Jadi, kalau di sini itu, kalau di teman-teman FKKMK nih ya khususnya, jadi ada psikolognya di sini 2 orang gitu ya. Saya sama Mbak Astuti Dian Lestari gitu ya. Terus di sini juga kalau misalnya, kok kayaknya masih takut kalau mau ke psikolog gitu ya, udah berarti ada teman-teman kakak-kakak peer counselor gitu ya yang, di teman baik FKKMK, jadi yang bisa nemenin atau bisa jadi teman curhatnya gitu ya kalau anak-anak mahasiswa. Nah, jadi jangan ragu-ragu nih Sobat Sehat kiranya sudah menjumpai yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Restu, demotivasi, lalu juga ke fisik, emosional, boleh nanti mampir ke layanan konseling FKKMK. Judulnya main-main gitu ya Mbak Restu ya? Iya, boleh main-main, heeh. Kalau kayak konseling tuh Kak, takut ya, saya ada yang beberapa kayak gitu ya, Nah Mbak Restu kalau cerita curhat. kalau teman-teman yang mahasiswa baru yang S2 nih, apa boleh Mbak Restu main-main ke layanan konseling FKKMK UGM? Boleh banget. Boleh Jadi ya? itu tuh, jadi layanan psikologi itu, sebenarnya dikhususkan untuk mahasiswa dari berbagai jenjang gitu sih, Mbak. Jadi bisa dari S1, profesi, mahasiswa magister, juga, PPDS gitu ya. Jadi sampai S3 juga. Oh iya, jadi Jadi emang khusus mahasiswa. nah nih Sobat Sehat nih ya yang dengerin di radio, jangan ragu kita langsung kontak saja di layanan konseling FKKM Hmm. UGM, ada website dan juga Instagramnya ya Mbak Restu ya? Kalau mau daftar ini lewat Gamel sih. Hmm. Gamel, jadi Gajah Mada Medical Learning. Ada Gamel FK UGM gitu, udah ketik aja kan nanti di situ ada kayak diminta untuk ngisi form sama milih jadwal. Kalau emang kayaknya bingung, ya udah WA aja ke konseling gitu ya buat tanya-tanya gimana cara daftar. Oke siap, terima kasih Mbak Restu. Nah Mbak Restu kita tadi sudah bicara soal stres nih, Ya. dan sesuai dengan judulnya hari ini, kalau hari ini kita akan belajar bagaimana manajemen stres. Tapi tadi kita udah bicara stres, ada yang positif, ada yang negatif. Lalu pentingnya apa Mbak Restu untuk kita bisa memanage stres pada diri? Oke. Jadi memang ini ya Mbak, misalnya stres itu kan adalah hal yang normal sebenarnya di kehidupan kita gitu. Even misalnya ini kayak nge-zoom gini, kok kayaknya blur ini kameranya gitu, ini nggak bisa pakai background, ini ada stresor juga gitu ya. Jadi hal-hal kecil kayak gitu tuh ada stresor. Nah, tapi gimana caranya kita perlu memanage itu tuh, ya biar tidak berlarut-larut gitu. Nah, jadi kan misalnya nih kalau itu tuh terus-menerus dan kita nggak memanage itu kan itu nanti efeknya tadi bisa semakin parah gitu ya, dan karena kita nggak notice kondisi itu. That's why emang kita penting banget untuk mengeksplor yang namanya strategi coping gitu ya. Jadi karena kan ini ya mungkin kalau di podcast yang pertama gitu ya kita ngomongin soal kesehatan mental, salah satu kriteria orang yang sehat mental itu adalah ketika dia bisa mengatasi permasalahan sehari-harinya. Jadi dia punya coping stress yang bagus gitu, resource-nya gitu. Ada banyak referensi strategi coping, jadi dia tuh nggak stuck di satu aja gitu. Jadi memang biar meregulasi, biar tahu cara menghadapi permasalahan sehari-harinya gitu. Biar sehat mental gitu. Oke, larut dan semakin apakah bisa dibilang semakin bisa fasih dalam menghadapi stres-stres ke depan? Kalau semakin dewasa banyak permasalahan ya Mbak Restu ya? Iya Mbak, jadi kan misalnya nih waktu misalnya zaman SMA atau ada masalah PR dan segala macam bisa dengan copingnya nonton atau apa gitu ya, tapi kok pas kuliah nih udah nggak mempan coping yang sebelumnya gitu kan. Jadi bukan yang terus emang kayaknya salah dosennya nih, salah teman-teman aku nih, enggak, tapi lebih kayak oke, yang kemarin udah nggak bisa, sekarang berarti karena ini bebannya udah meningkat, udah banyak, jadi kayaknya aku perlu explore coping yang lebih lagi, yang lain lagi tuh apa. Jadi kan ini meningkatkan kemampuan kita gitu ya, Mbak ya, dalam menghadapi permasalahan sehari-hari gitu. Jadi kita tuh punya growth mindset gitu. Jadi bukan yang fixed mindset, bukan yang aku emang begitu orangnya, tapi yang oke, dalam kondisi kayak gini terus aku harus apa, yang kayak gitu. Harus growth mindset nih ya Sobat Sehat, harus tertanam pada diri kita nih. Boleh. Aku tuh orangnya gini makanya. Iya kan biasanya kayak gitu kan, aku emang kayak gini orangnya gitu.
Dan kadang ini dijadikan alasan nih, Mbak. Iya. Tapi kalau sobat sehat kayaknya nggak kayak gitu, Mbak Restu. Iya, iya betul. Kalau yang di sini kayaknya enggak kayak gitu. Nah, sobat sehat, kita masih akan ngobrol sampai dengan jam Hmm, 4 nih. Anda juga boleh sekali lagi saya ingatkan hmm, untuk mengajukan pertanyaannya yang di radio hmm, dicatat ya. Mungkin ada yang nge-save juga sudah di 0812 hmm, 3239 7300, hmm. dan untuk sobat sehat yang di Zoom boleh nih langsung raise hand atau dituliskan di kolom chat di Iya. bawah. Yang di website juga langsung ke WhatsApp saja. Nah, ternyata penting ya Mbak Restu untuk kita bisa memanajemen Hmm, diri kita dari diri. stres gitu, Hmm, 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 hmm. menuju yang sehat mental itu tadi. Iya. Nah, Mbak Restu mungkin boleh saya ke satu pertanyaan dulu ya, ini Boleh, boleh. Silakan, ini Mbak. ya. Ada Mbak Nadatia, selamat sore. Sore Mbak Restu dan Mbak Galuh ingin bertanya. Hmm, Teman saya saat ini stres karena tugasnya yang menumpuk dan dia sering overthinking. Dan hmm, ada juga yang mensnya jadi tidak teratur. hmm. Oke. Apakah ada yang perlu diwaspadai dari ciri-ciri di atas untuk mendapatkan bantuan? Terima kasih. Ini tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Mbak. Oke. Monggo Mbak Restu kalau mau menambahkan. Oke, oke, oke. Terima kasih sebelumnya sama Mbak Nadatia gitu ya. Berarti ini menanyakan tentang temannya. Wow, itu berarti luar biasa. Pasti laki banget gitu ya temannya punya kayak teman kayak bestie kayak Mbak Nadatia ini gitu. Jadi sangat perhatian gitu ya sama temannya. Nah, kalau kita lagi dalam kondisi yang kayak tugas sedang stres karena tugas yang menumpuk, sering overthinking dan memang jadi permasalahan mensnya nggak teratur, itu kan juga berarti emang lagi dalam kondisi stres. Jadi sebenarnya itu wajar. Tapi tadi misalnya ditanya aja gitu kira-kira yang bisa aku bantu yang mana. Misalnya Mbak Nadatia bisa jadi teman cerita buat dia gitu, mendampingi dia gitu yang kayak tadi ya jadi tempat cerita lah gitu. Nah, mungkin bisa dibantu menguraikan kira-kira misalnya overthinking-nya tuh kenapa. Biasanya kan kalau orang overthinking itu kalau nggak ke masa lalu ya ke masa depan gitu ya. What if-nya tuh banyak. Gimana kalau nanti, gimana kalau jelek, gimana kalau gagal, gimana kalau dimarahin gitu-gitu. Nah, jadi mungkin kita sebagai teman mungkin bisa bantunya oke, notice kira-kira misalnya dia overthinking-nya tuh kenapa, what if-nya tuh apa. Habis itu oke, berarti itu yang sedang kamu khawatirin. Cuman yang sekarang, yang saat ini, yuk kira-kira yang bisa ada di dalam kontrolnya kamu apa? Yang ada di dalam kendalinya kamu yang mana? Misalnya, ya udah kerjain tugasnya dulu satu-satu, aku bantu, aku temenin gitu. Yuk bareng-bareng misalnya kayak gitu. Jadi dibantu untuk yang sekarang yang berada di dalam kendalinya dia, yang berada di dalam kontrolnya dia tuh yang mana. Tapi kalau misalnya ini tuh sudah berlangsung terus-menerus, triggernya udah lewat, tapi responnya masih kayak gitu ya. Misalnya nih, ada satu tugas kuliah yang mata kuliah yang ini susah banget ya. Jadi emang kayak udah pusing banget gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya tugasnya nih udah berkurang atau bahkan misalnya pas liburan udah lewat stresornya tapi kok kayaknya masih menetap, responnya masih kayak gitu, berarti memang oh kayaknya udah butuh bantuan. Kalau misalnya anak FKKMK bisa konseling atau misalnya kalau di UGM kan bisa di GMC atau ada di tim Ditmawa gitu ya kalau yang gratis, kalau yang di UKP itu juga bisa di UKP Fakultas Psikologi tapi berbayar. Atau juga bisa di puskesmas, sekarang tuh udah ada psikolognya gitu ya gitu. Jadi gitu sih. Jadi misalnya di notice bahwa ketika triggernya tuh udah lewat, fase-fase stres itu udah lewat, apakah masih menetap atau enggak gejala-gejalanya gitu. Gitu sih Mbak Nada. Mbak Nada, terima kasih. Terima kasih. Sudah sangat care sama temennya. Ini baik banget nih ya Mbak Nada. Iya. Terima kasih Mbak Nada. Semoga bisa membantu Mbak Nada dan temannya Mbak Nada nih ya. Nah, baik sobat sehat juga nih. Terima kasih banyak sudah selalu care dengan sekitar Anda, selalu menanyakan keadaan teman-teman Anda dan peduli. Terima kasih banyak. Dan Mbak Restu seperti ini sudah di pertengahan acara ini. Oke. Setelah ini kita akan bahas
Sobat Sehat sudah penasaran nih dari tadi. Lalu gimana nih cara kita memanajemen Hmm. caranya nih udah seputar Mm-mm. tapi kita jeda dulu Mbak Restu, monggo kalau Mbak Restu Ya, mau minum-minum dulu. oke. Sobat Sehat yang di radio tahan dulu sebentar, dan yang di website, yang di Zoom kita akan kembali sekitar mungkin 5 menitan lagi. Setelah satu lagu ini kita akan mengistirahatkan mata sebentar ya, karena natap layar tuh juga agak melelahkan juga matanya, jangan lupa diistirahatkan. Dan kita akan kembali setelah satu lagu ini dari Ed Sheeran dengan Celestial, tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Go either way. Hearts balanced on a razor blade. We are designed to love and break, then to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud and things don't look up when you're going down. I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel like my troubled heart is a million miles away. You make me feel like I'm drunk on stars and we're dancing out into space. Celestial. Celestial. See the light shining through the rain, 1,000 colors in a brighter shade. Needed to rise from the lowest place. There's silver lining that surrounds the gray. When I get lost, will it come back round? Things don't look up when you're going down. I know your arms, they are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel like my troubled heart is a million miles away. You make me feel like I'm drunk on stars and we're dancing out into space. Celestial. We were made to be nothing more than this, finding magic in all the smallest things. The way we notice, that's what really matters. Let's make tonight go on and on and on. You make me feel we were made to be nothing more than this, finding magic in all the smallest things. You make me feel the way we notice, that's what really matters. Let's make tonight go on and on and on. You make me feel like my troubled heart is a million miles away. You make me feel like I'm drunk on stars and we're dancing out into space. Celestial. We were made to be nothing more than this, finding magic in all the strongest things. The way we notice, that's what really matters. Let's make tonight go on and celestial. Raisa Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi,
Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Punya pertanyaan seputar kesehatan tapi bingung nyari jawaban? Udah scrolling tapi ragu, bener nggak ya? Tanyakan langsung saja di acara Tanya Pakar. Ya, terima kasih Sobat Sehat, Anda masih di Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio, dan selamat bergabung kembali untuk Sobat Sehat yang berada di radio atau mungkin baru aja stay tune gitu ya, baru klik aplikasi Raisa Radio, Anda sedang berada di program kami yaitu di Tanya Pakar. Pakar kami hari ini luar biasa nih Sobat Sehat, kita bicara soal stres. Jadi masih ada kesempatan untuk Sobat Sehat bisa bertanya langsung, silakan di WhatsApp kami di 0812 3239 7300. Tadi sudah dihibur sama Ed Sheeran ya, tapi nggak secara langsung. Nah Sobat Sehat, kalau lihat video klipnya tadi ya, judulnya Celestial, itu bagus banget video klipnya, membuat kita pas nonton tuh jadi merindukan masa kecil, karena video klipnya bareng sama Pokemon. Nah Pokemon itu kan figur kartun yang zaman dulu ditunggu-tunggu. Biasanya hari Minggu pagi ya Sobat Sehat, barengan sama Doraemon dan yang lain. Nah, itu bisa Anda nikmati nih Sobat Sehat. Dan Sobat Sehat, kita kembali, kita bahas bagaimana manajemen stres dan masih bersama dengan Mbak Restu Vistasari, Magister Psikologi Psikolog dari layanan konseling FKKMK UGM. Dan tadi sudah disebutkan sama Mbak Restu nih Sobat Sehat, tadi gejala dari stres ini ada beberapa, mulai dari emosionalnya juga kadang naik turun, mudah marah, sensitif, mudah baper, lalu juga mageran, terus habis itu tiba-tiba malas, demotivasi melakukan apa saja, berpengaruh ke fisik, lalu kecemasan yang berlangsung terus-menerus, rasa khawatir dan juga gelisah dan juga hal-hal yang lain. Nah tentu Sobat Sehat, itu tadi adalah beberapa gejalanya yang kiranya kita tengok diri kita nih, apakah kita mengalami hal-hal serupa atau teman-teman kita juga mengalami hal itu. Nah boleh langsung ke layanan konseling FKKMK UGM, atau kita juga bisa ternyata memanajemen stres pada diri kita nih. Mbak Restu, tadi tadi saya jadi penasaran nih, lalu stres ini bisakah diobati atau dikurangi? Oke. Kalau stres itu kan sebenarnya bisa dikelola gitu ya, di-manage gitu. Jadi mungkin hal yang bisa kita lakukan adalah tadi, misalnya kita perlu mengenali biasanya aku tuh kalau lagi dalam kondisi kayak gimana gitu, yang memicu dalam kondisi stres gitu. Apakah misalnya kan setiap orang kan beda-beda ya Mbak, atau misalnya yang itu hubungannya relasinya dengan orang lain, atau yang terkait akademik, atau yang pekerjaan gitu. Terus kita juga perlu notice biasanya kalau aku dalam kondisi stres itu kondisi fisik aku tuh kayak gimana gitu. Ada nggak perubahan dari fisiknya atau dari emosi dan segala macamnya gitu. Nah terus habis itu kita juga perlu mengembangkan
strategi copingnya. Kita bisa mereview ulang. Biasanya kemarin-kemarin aku tuh pernah nggak punya pengalaman atau permasalahan yang hampir mirip dengan ini. Kalau misalnya dulu tuh juga pernah sih, mungkin nggak sama persis, tapi ya sama-sama soal akademik, atau sama-sama soal permasalahan, ada permasalahan sama teman, permasalahan sama rekan kerja. Nah, pada saat itu kira-kira aku ngatasinnya kayak gimana? Coping yang aku pakai selama ini dalam mengatasi stres itu gimana? Gitu. Nah, terus kita bisa menerapkan itu misalnya dengan yang sekarang, kira-kira masih efektif atau enggak, masih bisa dilakukan atau enggak. Gitu. Nah, kalau enggak, berarti kan kita perlu mengembangkan, memperkaya lagi resource atau referensi-referensi strategi coping kita. Jadi itu kan misalnya mungkin di sini Sobat Sehat sudah cukup familiar, mungkin beberapa familiar dengan istilah emotion, focus coping gitu ya, sama problem, focus coping. Nah, dua hal ini tuh sebenarnya tidak ada yang mana yang lebih penting, mana yang lebih dulu, enggak. Tapi misalnya tadi, kayak kalau katanya Mbak Galuh gitu ya, ketika kita lagi dalam kondisi stres itu rasanya emosinya tuh overwhelm atau mungkin lagi nggak bisa diajak mikir gitu, atau misalnya gejala fisiknya tuh lebih dominan, deg-degannya, pusing kepala gitu ya, gemeteran misalnya gitu. Jadi gejala fisiknya tuh kayak dominan. Nah, pas dalam kondisi kayak gitu, berarti kan kita nggak bisa pakai problem focus coping. Kalau problem focus coping tuh lebih ke yang, oke, terus ada masalah ini aku harus apa misalnya. Nah, kalau emotion focus coping itu lebih ke nurunin tensionnya dulu, lebih ke emosinya dulu gitu. Nah, jadi misalnya kalau ketika tadi yang menonjol itu adalah gejala fisiknya atau misalnya pikirannya tuh banyak negative thought-nya dan kita belum bisa mengelola itu, belum bisa diajak mikir kalau pada saat itu, jadi yang perlu kita lakukan adalah emotion focus coping dulu. Nah, emotion focus coping tuh sebenarnya ada banyak gitu ya, contohnya salah satunya mungkin mindfulness gitu ya. Mindfulness itu kayaknya ada di salah satu podcast-nya Raisa gitu. Mungkin di sini Sobat Sehat bisa scroll gitu ya di Spotify, ada podcast terkait dengan mindfulness di sana gitu. Nah, salah satu teknik mindfulness itu adalah teknik relaksasi gitu ya. Sesederhana ini tuh terdengar sederhana tapi sebenarnya kadang-kadang rumit gitu ya, menyadari nafas gitu. Jadi misalnya ketika kita lagi dalam kondisi yang stres banget, terus kita notice kok kayaknya aku deg-degan atau misalnya tremor gitu ya, sampai sebegitunya gitu. Jadi mungkin kita bisa tadi menerapkan teknik relaksasi dulu. Sekedar misalnya duduk di sofa, pindah situasinya gitu ya, duduk bersandar gitu, nggak usah dulu mikirin ini gimana solusi dari permasalahan ini, gimana caranya berdamai dengan si dia misalnya, atau menyelesaikan tugas yang menumpuk ini, tapi aku misalnya fokus dulu menurunkan tensionnya, misalnya yang tadinya tinggi 10, sekarang at least 7 atau at least 6. At least bisa diajak mikir gitu ya. Nah, jadi tadi misalnya kita duduk sandaran, bisa tarik nafas dulu, misalnya dipegang gitu ya di dadanya gitu ya, terus kita sadari bahwa oh ritme detak jantung aku nih cepat banget. Jadi kita fokusnya lebih ke oke, aku ngatur nafasnya dulu sampai ditungguin, sampai detak jantungnya mungkin udah oke gitu ya, baru nanti bisa ditanya kira-kira yang dirasain yang bikin kepikiran tuh apa, yang bikin jadi stres tuh apa. Itu juga bisa. Jadi tarik nafas, buang nafas, terus sampai misalnya balik normal lagi gitu ya detak jantungnya. Atau misalnya, aduh aku kepikiran sama skripsi nih gitu, habis dari ketemu sama dosen pembimbing tapi belum di ACC gitu ya. Jadi aku lagi nggak mood untuk tiba-tiba buka lagi draft skripsinya, aku kayak jadi pusing gitu ya. Kalau problem fokus coping kan gitu. Jadi lebih ke yang oke, yang mana perlu direvisi dikerjain. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita lagi pusing, lagi dalam kondisi kayak itu udah nggak bisa diajak mikir. Jadi oke, kira-kira ya udah aku perlu ini aja dulu deh cerita misalnya sama teman. Atau misalnya sesimpel pulang nanti aku mau makan apa ya gitu, makanan favorit aku. Jadi kita tuh kayak perlu punya mood booster list gitu. Hal-hal sederhana yang membuat kamu happy, yang at least membuatmu menjadi lebih baik. Jadi emotion focus coping ini tidak menyelesaikan masalahnya, tapi membuatmu lebih baik kondisinya, psikologisnya. Jadi baru bisa diajak, oke, tadi kenapa? Lagi kepikiran apa? Dalam kondisi kayak gini perlu apa? Even ketika pengen nangis pun nggak apa-apa.
Itu juga salah satu kita merilis emosi, misalnya lagi kesel, sebel banget, ini kok kayak nggak kelar-kelar gitu ya, skripsinya atau penelitiannya gitu, nggak apa-apa, kalau mau nangis dulu nggak apa-apa. Nangis dulu sampai lega gitu ya, baru habis itu udah lega, misalnya udah tidur, misalnya bangun-bangun kayaknya udah cukup oke kondisinya, baru tadi misalnya lebih ke apa yang perlu dikerjain. Baru yang kedua misalnya kayak problem fokus coping-nya, baru misalnya yang tadi tuh kenapa, terus oke kalau misalnya dalam konteks ini misalnya skripsi, oke yang tadi tuh belum di ACC nih, terus yang perlu direvisi yang di bagian mana, kalau misalnya nggak tahu kayaknya aku perlu minta bantuan sama teman, diskusi sama teman, nah yang kayak gitu-gitu adalah langsung ke problemnya gitu ya, solusi problem solving-nya yang mana nih gitu. Tapi kadang-kadang kita perlu lewat emotion, fokus coping Emotionnya. dulu. Oke, Mbak Restu, terima kasih. Jadi ada 2 hal ya nih Sobat Sehat, Mhm. ada 2 yang mungkin Mhm. yang didahulukan yang mana sepertinya tergantung kondisi Tergantung kondisi, tertentu ya. betul. Mhm. Ada yang pertama tadi ya Sobat Sehat, ada problem focus coping dan juga emotional focus coping. Dan Mhm. kalau misalkan problem itu kita langsung memilah mana yang harus dikerjakan dulu, mana nih masalahnya apa gitu, Mhm. 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 dituntaskan. Mhm. Mhm. Dan kalau emosional ketika kita habis menghadapi kejadian tertentu, lalu kita Mhm. menenangkan diri dulu. Iya, iya. Mhm. Seperti Mhm. saran Mbak Restu tadi ya Sobat Sehat, dengan Mhm. kita mengatur nafas bukan berarti langsung skripsinya langsung selesai, itu ya enggak ya Mbak? Enggak, tetap ada, tetap harus dikerjain gitu, tapi setidaknya kita udah mulai oke, udah mulai stabil gitu kondisinya gitu. Mhm. Udah nggak deg-degan lagi, maksudnya tuh udah tremornya tuh udah berkurang gitu, jadi udah mulai bisa diajak berpikir jernih gitu, oke mana nih yang perlu dikerjain, yang mana duluan, referensi mana yang kurang, kayak gitu-gitu misalnya. Jadi nggak apa-apa ya Mbak Restu kalau misalnya kita mau istirahat dulu atau mungkin makan Iya. yang kita Mhm. suka, mau Mhm. jalan-jalan dulu gitu Iya ya. betul. Mhm. Mhm. Jadi kan hidup itu nggak hanya terkait dengan berlari ya Mbak, even jalan aja, stop bentar, ambil napas itu juga part of perjuangan kita gitu ya. Jadi nggak harus selalu lari, tapi kita tahu kapan perlu ngerem, kapan perlu ambil napas, kapan perlu berhenti dulu gitu. Nah, Nggak apa-apa. nggak apa-apa istirahat dulu ya Mbak. Mhm. Mhm. Orang abang-abang pak-pak supir yang travel atau Iya. aja dia perlu transit ya, Oh masa kita iya betul. Enggak. capek banget dong kalau nggak pakai istirahat ya Mhm. Mbak Restu. Mhm. Mhm. Nah ini Mhm. terima kasih Sobat Sehat, Anda masih di Raisa Radio, selamat bergabung untuk Mhm. Sobat Sehat yang baru saja bergabung nih. Tadi ada hal yang perlu kita perhatikan ya, terkait dengan untuk manajemen stres pada tubuh kita. Nah Mbak Restu, tadi kan kita kalau misalnya dirasa emosional ini sudah kita lakukan, Mhm. misalkan dengan atur nafas atau mungkin kita menenangkan diri, kalau misalnya kita Mhm. kesulitan itu bisa meminta tolong pihak Iya. lain, kita Heeh. bisa kita ke psikolog. Setelah itu apa yang kita lakukan Mbak Restu? Oke, oke. Jadi kan memang sebenarnya yang perlu kan dari banyak hal ya, Mbak. Jadi emang ini tuh adalah it's a journey lah kalau kita ngomongin soal sehat mental gitu ya. Jadi bukan destinasinya apa, tapi lebih ke perjalanannya gitu. Mungkin kalau yang sekarang oke, berarti aku tuh udah nyoba berbagai macam stress coping, udah punya mood booster list mungkin teman-teman dari sekarang gitu ya, udah punya bank mood booster hal-hal sederhana yang bisa dilakukan kalau aku kenapa-kenapa, jadi kayak emergency kit-nya gitu. Orang-orang siapa yang bisa aku hubungi kalau aku lagi dalam kondisi bad mood misalnya. Nah, terus kita juga perlu notice, oh kayaknya kalau semua sudah dicoba dengan berbagai cara nggak bisa, ya berarti perlu misalnya pertolongan profesional. Nah, di sana kan kita perlu berproses gitu ya, karena kalau konseling itu tuh nggak kadang-kadang ada yang cuma bisa 1 kali atau ada yang perlu berkali-kali gitu. Nah, dan kita kan misalnya di dalam proses konseling itu misalnya psikolognya atau bahkan psikiaternya, kalau misalnya sampai bisa ke psikiater, ya diikutin kooperatif gitu yang, ada hal-hal yang bisa bisa dilakukan, bisa dilatih gitu. Nah, itu semua tuh kadang-kadang tuh tetap, terus tidak menjamin kita jadi terbebas dari stres, enggak. Tapi tadi misalnya setidaknya kita bisa tahu apa yang bisa kita lakuin gitu ya. Mungkin nanti setelah konseling atau bahkan saya sama psikiater atau setelah curhat sama teman, setelah melakukan banyak hal, oke aku udah baik lagi nih gitu. Karena juga trigger-nya misalnya udah lewat, udah apa lingkungan juga mendukung, tapi akan ada juga kemungkinan lagi untuk ketemu sama stresor yang beda lagi gitu ya, tapi kita akan bisa aja kesandung lagi dan ya nggak apa-apa gitu kan, kayak
perjalanan tuh akan kayak gitu terus gitu. Yang penting kita tuh nggak berhenti, tetap tahu bahwa oke, aku dalam kondisi kayak gini harus apa, kapasitas aku sudah sampai mana gitu. Kalau ini sudah nggak bisa aku lakukan, aku perlu minta bantuan sama orang lain. Hmm, Iya, terima kasih Mbak Restu penjelasannya lengkap sekali. Dan tadi yang menarik adalah Mbak Restu mengatakan kalau kita sudah punya stock list nih, kita punya Iya. bank nih. Dan ternyata nih mungkin ini hal-hal yang mungkin kadang kita lupa lakukan untuk memiliki cadangan atau list. Kiranya hobi apa yang bisa kita Iya. lakukan pada saat kita lagi jenuh, pada saat kita lagi stres. Lalu siapa-siapa saja teman-teman kita yang menerima diri kita dan bisa Iya, menerima kita. 911 istilahnya 911-nya aku siapa nih gitu. Kayaknya penting ya Mbak Resti, ya penting sekali Sobat Sehat. Nah, terakhir melakukan hobi kapan nih Sobat Sehat nih di tengah kesibukan yang sebanyak ini? Kapan nih terakhir melakukan hobi? Nah, itu penting ternyata ya Mbak Resti. Kadang-kadang tuh Mbak mahasiswa tuh misalnya suka ditanya, kapan terakhir kali melakukan hal yang kamu suka? Aduh Mbak, nggak sempet, sibuk gitu ya. Kuliah, padahal sebenarnya yang namanya hobi atau ngelakuin taking self care itu tuh kan nggak harus jalan-jalan jauh gitu ya, enggak, tapi sesederhana misalnya, aduh ada salah satu klien saya yang salah satu hal coping sederhananya adalah muter-muter naik motor gitu ya sebelum pulang gitu kemana kayak keliling-keliling jalan gitu tuh kayak udah baru pulang gitu, atau misalnya aduh nanti sore nanti aku udah habis hektik banget nih kuliah, pulang nanti mau mandi air hangat deh misalnya, atau oh nanti aku mau masak ini deh waktu weekend misalnya kayak gitu. Jadi hal-hal yang sederhana yang bikin happy aja, atau misalnya pulang kuliah aku mau mampir beli ini jajan yang aku suka deh gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh nggak harus yang sifatnya gede banget gitu, yang nggak harus traveling jalan-jalan. Itu juga termasuk, tapi kalau nggak ada waktu apa nih gitu yang bisa dilakuin. Kalau nggak ada waktu dan yang paling penting kalau nggak ada uang ya jangan Iya, betul. sehat, jangan dipaksakan. Nanti Jangan malah dipaksakan. Traveling. ya, terima kasih Mbak Restu. Ternyata ada hal-hal sederhana yang perlu kita list. Apa yang bikin kita happy, misalkan itu tadi ya misalnya jalan-jalan sederhana, misalkan mampir ke mall atau mungkin beli jajan makanan yang terakhir Anda suka. Apa nih Sobat Sehat, kan biasanya di kantor atau di kampus kan makanannya pesannya bareng-bareng sama teman-teman nih, ngikut deh makanan. Kapan nih terakhir kita makan betul, yang betul. disukai? Terima kasih Mbak Restu atas tipsnya, ini menarik sekali. Dan mungkin ke satu pertanyaan yang sudah masuk ini di WhatsApp ini ya Mbak Restu ini ya. Selamat sore Mbak Restu dan Mbak Galuh, terima kasih ilmunya. Dari nggak ada namanya nih Mbak Restu. Apakah ada tips untuk Sobat Sehat ketika menghadapi stresor agar tidak stres yang dapat menghambat aktivitas sehari-hari? Nah, mungkin ini juga sekaligus pesan nih dari Mbak Restu untuk kita semua, untuk Sobat Sehat terkait dengan pembahasan hari ini. Silakan Mbak Restu. Oke. Iya tadi ya. Jadi mungkin nggak apa-apa, yang pertama tuh nggak apa-apa banget ketika kita lagi dalam kondisi stres gitu, justru proses ini yang akan bikin kita jadi bertumbuh gitu ya. Terus nah gimana caranya kalau ini biar nggak menghambat tadi gitu ya teman-teman, kita perlu tahu bahwa kita tuh triggernya apa, biar nanti ke depannya tuh oh misalnya nih aku nih setiap ujian tuh pasti selalu deg-degan gitu ya, selalu blank gitu misalnya gitu. Nah biasanya tuh kayak gitu sebelum-sebelumnya. Nah, minggu depan aku tuh nggak ujian. Jadi gimana caranya biar nggak kayak gitu lagi gitu kan. Jadi oke, yang perlu kita perlu list dulu kira-kira yang bisa aku kendalikan, yang bisa aku kontrol pada saat itu situasinya apa. Karena kalau misalnya nih persepsinya orang lain, penilaiannya orang lain, penerimaannya orang lain terhadap kita itu tuh tidak bisa kita kendalikan. Jadi misalnya nih, ini masalahnya sama orang lain, oh berarti yang bisa aku kendalikan adalah cara aku sama orang, cara aku memperlakukan orang lain dengan baik misalnya, atau oke, kalau dalam hal ujian berarti aku perlu belajar prepare-nya dari jauh-jauh hari kayak gitu. Nah, tadi terutama untuk coping-nya gitu. Biasanya strategi coping aku tuh apa aja. Kalau yang kemarin tuh udah nggak mempan, udah nggak efektif, misalnya kalau kemarin tuh biasanya kalau nonton tuh efektif, kalau sekarang tuh malah bablas gitu ya, nonton drakor berepisode-episode, malah lupa belajarnya. Jadi kayak oke, kalau yang itu udah nggak efektif lagi buat aku. Jadi
aku cari apa lain yang lain ya gitu, hal-hal yang pengen aku coba lagi gitu. Jadi misalnya bisa dicatat tuh di HP gitu tadi list, misalnya ada 15, ada 20 gitu ya, pokoknya hal-hal sederhana yang bisa bikin kita at least bisa lebih baik gitu kondisinya. Dan jangan lupa setiap kali kita habis melewati trigger itu, melewati peristiwa itu, kita perlu merefleksikan, dimaknai ulang gitu ya, kira-kira yang aku lewati kemarin itu gimana? Apakah presentasi memang semenakutkan itu, terus yang aku dapetin apa misalnya, terus jangan lupa mengapresiasi bahwa at least aku udah berani melawan ketakutan aku udah nyoba, ya walaupun belum maksimal, nggak apa-apa gitu ya. Jadi kadang-kadang kita perlu bilang nggak apa-apa sama diri sendiri gitu ya, kalau kita yang penting kita udah berusaha dengan maksimal gitu sih. Jadi tadi lebih ke step-stepnya yang bisa dilakuin apa. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Restu sudah memberikan ilmu dan juga mempersembahkan waktunya di edisi sore hari ini. Insya Allah ini akan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi bekal juga nih Sobat Sehat untuk kita ke depan dalam menghadapi kehidupan yang macam-macam dinamikanya. Tadi ada step-stepnya sudah dicatat ya Sobat Sehat, mengenali kondisinya seperti apa, penyebabnya apa, lalu perubahan yang dirasakan seperti apa pada tubuh kita. Lalu tadi mengembangkan strategi coping, terus juga menerapkannya ke sehari-hari kita. Dan itu tadi ya, nggak apa-apa istirahat dulu, nggak apa-apa. Quotes of the day kayaknya ini deh, Mbak Restu, nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Tapi bukan berarti kita nggak belajar. Iya pasrah, nggak. Tapi ketika kita sudah memaksimalkan apa yang kita udah lakuin, memaksimalkan sumber daya yang sudah kita punya pada saat itu, maka itu cukup. Sudah cukup. Dan terima kasih banyak Mbak Restu, asik sekali, selalu asik ngobrol dengan Mbak Restu. Terima kasih banyak Mbak Restu, semoga ini menjadi amal jariah untuk Mbak Restu dan juga keluarga, dan semoga kebermanfaatan dari layanan konseling FKKMK UGM ini semakin terasa di seluruh FKKMK ya Mbak Restu ya. Dan terima kasih Mbak sudah selalu berbagi. Sama-sama Mbak Galuh, terima kasih dan Sobat Sehat semuanya. Yes, terima kasih banyak Sobat Sehat. Jangan lupa setelah ini PR-nya adalah ngelis. Wah, udah ngasih PR nih saya. PR untuk diri saya sendiri nih Mbak Restu untuk melit, penting sekali. Terima kasih banyak Sobat Sehat atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung atau mungkin ada pertanyaan yang belum sempat terjawab gitu ya. Dan untuk Sobat Sehat, jangan lupa untuk memfollow Instagram dari @raisaradiogm dan juga layanan konseling FKKMK UGM ya Mbak Restu ya. @konseling FKKMK UGM. Oke, @konseling FKKMK UGM. Kalau mau menghubungi lewat WhatsApp-nya konseling kemana Mbak Restu? Mana ya Mbak? Bentar, aku kok lupa. Oh, ada di bio Instagram. Nah, ada di Instagramnya ya Sobat Sehat. Sekali lagi di @konseling FKKMK UGM disambung. Dan kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dan juga event-event yang dilaksanakan oleh konseling FKKMK UGM dan insya Allah bermanfaat untuk kita. Terima kasih banyak Mbak Restu. Sama-sama. Salam untuk rekan-rekan di konseling FKKMK UGM dan Sobat Sehat. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda yang di Zoom, yang di radio maupun di website. Selamat beristirahat dan hati-hati di jalan di sore hari ini. Saya Galuh pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, kami pamit ya Mbak Restu ya. Terima kasih banyak Sobat Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.